Salam sejahtera bagi kita semua jemaat GPB Karunia. Tuhan memberkati kita selalu. Senang sekali bisa menyapa warga jemaat dalam ibadah pada malam hari ini. Mari kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sahabatku, saudara, manusia yang lesu dan siksa, siapa juga engkau, janganlah putus asa. Walau merajalela dusta dan kejahatan, walaupun cita-cita leluhur kita cemar dan kandas, walaupun tak bersalah, darah kita tumpah, yakinlah, datang saat Baal nanti mesti mati, saat kasih kembali bersinar mewaras. Hai sahabatku, tidak, bukannya mimpi cakrawala terang, bukan harapan yang sia-sia belaka. Lihat sekeliling, betapa sang jahat memerintah di malam pekat, tapi dunia telah dijemu sengsara dan ejekan. Bosan perlombaan tak waras dan sia-sia, dan dengan tangis berlinang dan doa di kalbu, ia nanti menengadah pada kasih abadi. Penulis mau mengajak kita untuk tidak berputus asa walau di tengah penderitaan dan tantangan. Tetaplah hidup karena sang kasih tempat bersandar. Jalani hidup dengan tengadah karena sang kasihlah yang menuntun. Hargailah hidup karena itu pemberian sang kasih yaitu Yesus Kristus. Mari kita wujudkan syukur atas kehidupan pemberiannya dalam perjumpaan dengan Kristus melalui ibadah pada malam hari ini. Jemaat, mari berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, syukur kami naikkan ke tahta kudus-Mu, atas berkat dan pertolongan Tuhan, kami memperoleh keselamatan. Saat ini kami bersekutu dalam ibadah keluarga. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini. Hingga hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian silih ganti Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajah-Mu ya Allah. Ajaib
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah kami semua dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami pun hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Amin. Mari kita berdiri. Kita mendengar pembacaan Alkitab yang terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Yang menyatakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Silakan duduk. Setelah kita membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 7, ada hal yang menjadi perhatian kita semua untuk masa-masa pandemi ini, yang menjadi pemikiran dan juga menjadi pembahasan buat kita pada saat ini. Pak Pendeta, kira-kira apakah hakikat dari hidup yang dihidupkan itu? Ya, terima kasih. Kalau kita perhatikan pembacaan kita pada saat ini diawali dengan penciptaan. Ya. Dan ketika Tuhan Allah menciptakan itu, jadilah maka jadi. Artinya ketika Tuhan mengatakan jadilah binatang, jadilah saat itu binatang. Artinya dengan firman Tuhan itu terciptalah apa yang Tuhan katakan. Nah, kemudian di antara penciptaan itu lalu diciptakanlah manusia. Dan penciptaan manusia ini berbeda dengan penciptaan-penciptaan yang lain tadi, ya. Karena dari bacaan kita dijelaskan bahwa dari debu tanah, ya. Kemudian dari tanah itu diberilah nafas hidup. Lalu dari debu tanah itu terjadilah manusia, ya, yang mau menjelaskan bahwa berbeda penciptaan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain, gitu, ya. Dari sesuatu materi yang tidak berharga karena itu hanya tanah, tapi menjadi satu kehidupan yang
berwujud manusia. Ya. Sehingga dengan demikian manusia diberi hidup oleh Allah. Artinya bahwa Allah lah yang memiliki kehidupan itu pada setiap manusia. Oleh karena itu, kehidupan ini menjadi sesuatu yang perlu kita maknai. Artinya hidup ini bukanlah milik kita sendiri yang mau kita atur sendiri, tetapi hidup ini adalah milik Allah yang diberikan kepada setiap kita. Oleh karena itu, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita mesti harus memahami bahwa hidupku ini adalah kepunyaan Allah. Itu yang mesti harus kita lihat. Sehingga dengan demikian hidup itu menjadi sesuatu yang berharga. Demikian Bapak yang bisa dijelaskan oleh pembacaan ini. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan saya selanjutnya, manusia diciptakan dari debu dan tanah dan diberikan nafas. Kalau tiba-tiba nafas kita diambil atau diberhentikan Tuhan, bagaimana kira-kira Pak? Ya, itu artinya kembali semula karena manusia diciptakan dari debu tanah, kemudian diberi nafas, kemudian nafasnya itu diambil kembali oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah tinggal tanah. Ya, artinya menjadi sesuatu yang tidak berguna lagi gitu. Ya, itulah yang menjadikan hidup ini sesuatu yang sangat bermakna, begitu Pak Salini ya. Boleh saya menanggapi sedikit Pak Pendeta? Boleh, mari silakan Pak. Tentang pertanyaan Pak Fritz. Kalau tiba-tiba nafas kita diambil atau diberhentikan Tuhan, bagaimana? Ya tentunya kita mati, kembali ke debu tanah. Yang mungkin perlu kita ingatkan lagi kepada umat Kristen atau pada jemaat dewasa ini, bahwa sesungguhnya itu hidup milik Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tapi kadang-kadang sebagai umat manusia, termasuk kita sebagai orang Kristen, kita justru lebih mementingkan hidup itu daripada Tuhan. Kita lebih mementingkan berkat Tuhan dalam bentuk kehidupan daripada Tuhan sendiri yang memberi berkat. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita semua juga sebagai umat Kristen bahwa mari kita fokus kepada si pemberi hidup daripada hidup itu sendiri. Karena kadang-kadang orang itu memperjuangkan hidupnya, dia lupa siapa pemberi hidup itu sebenarnya. Itu aja sedikit tambahan tanggapan tentang pertanyaan Pak Fritz. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi betul sekali Pak Noldi bahwa ketika manusia yang berasal dari debu tanah itu kemudian rohnya diambil atau kembali kepada sang pemilik atau Tuhan, yaitu dia kembali kepada wujudnya sebagai debu tanah itu. Ya. Oleh karena itu yang perlu kita pahami bersama bahwa hidup yang kita jalani, hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita, jangan pernah kita melupakan sang pemilik hidup itu, yaitu Allah itu sendiri. Gitu. Sehingga rasa pengakuan ini yaitu kita wujudkan dalam perilaku kehidupan kita, melalui ibadah kita, melalui upaya kita untuk menyembah Tuhan, dan pengabdian kita kepada Dia, sang pemilik itu. Gitu. Nah itu tidak boleh terputus, itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pula dalam bacaan kita dikaitkan juga dengan Sabat, ya, hari perhentian, hari pemberian Tuhan, itu hari Tuhan. Jadi jangan melupakan itu gitu. Bahwa Sabat itu hari perhentian, hari untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sehingga dengan demikian kita menghargai Sabat itu melalui kehidupan kita sebagai bentuk bahwa kita hidup dalam rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan dan jalani dalam kehidupan ini. Demikian, Pak Noldi, bisa dipahami ya? Ya, oke. Pendeta, dari bacaan ini
kita lihat bahwa manusia diciptakan di urutan yang terakhir. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa? Iya. Ya. Penciptaan manusia ini memang di urutan terakhir setelah Tuhan menciptakan yang lain, kemudian diciptakanlah manusia gitu. Nah, penciptaan manusia itu punya kekhususan ya. Sebab manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu tentu punya maksud gitu. Ya, bahwa manusia ini punya kedudukan yang lebih mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, harapannya manusia ini bisa hidup di dalam pengabdian kepada Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Itu harapan Allah di dalam menciptakan manusia. Ya, jadi dalam kedudukan yang tinggi itu tidak sekedar dia bisa memperlakukan ciptaan Tuhan yang lain semaunya sendiri, tetapi manusia itu sendiri dapat menghayati kedudukannya sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Ya, itu menunjukkan begitu mulianya manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang-binatang yang lain, Tuhan tidak menuntut binatang-binatang untuk menyembah kepada Dia, gitu kan? Tapi justru manusia yang dituntut untuk menyembah kepada Dia. Oleh karena itu selalu berulang-ulang diingatkan oleh Tuhan ketika keluarnya bangsa Israel ya dari Mesir itu, selalu berulang-ulang Tuhan ingatkan supaya mereka hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja, tidak kepada ilah-ilah lain, gitu kan? Ketika bangsa Israel menyembah kepada ilah lain, pasti Tuhan marah. Ya, karena tujuan Tuhan ingin supaya manusia itu menyembah kepada Allah, memberikan hidupnya bagi Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi tidak hidup untuk dirinya sendiri, untuk menyenangkan diri dan seterusnya, tidak, tetapi untuk Allah. Itu yang Tuhan Allah inginkan. Sehingga penciptaan manusia menjadi sesuatu yang berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Itu Ibu. Ya, berarti Pak Pendeta, kalau memang manusia itu begitu istimewa di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, karena Tuhan menginginkan bahwa manusia itu serupa dengan gambar Allah sendiri. Kemudian di dalam kenyataan kita seringkali melihat pemberontakan manusia ya, terhadap Tuhan. Nah itu apakah kemudian menyebabkan Tuhan itu dalam arti tidak ada kata maaf? Karena tadi Pak Pendeta mengatakan Tuhan itu marah kalau kita tidak menyembah, tidak berbakti. Itu apakah kemudian terputus hubungan kita dengan Tuhan? Karena pada kenyataan manusia itu seringkali memberontak terhadap Tuhan. Ya, jadi dalam kenyataannya itulah yang terjadi. Ya, dalam kehidupan kita juga itu menjadi sesuatu yang nyata bahwa manusia itu lebih cenderung untuk melakukan dosa, dan dosa itu, upah dosa adalah maut, ya, maut, terputusnya manusia dengan Allah, ya, itu akibat dari dosa, ya. Oleh karena itu manusia lebih cenderung ingin berbuat atau melakukan sesuatu hanya menyenangkan hatinya. Dia tidak menyenangkan hati Allah gitu. Dia tidak mencari Allah, dia tidak menyembah kepada Allah. Tetapi ya orang mau mencari sesembahannya sendiri, ya dengan caranya sendiri, ikut-ikutan orang lain dengan sesembahannya mereka gitu. Nah, itu yang terjadi. Hal-hal itu yang selalu diingatkan oleh Allah ya. Dan itu tidak main-main, karena berulang-ulang Allah menyatakan murkanya kepada orang-orang yang demikian.
Oleh karena itu bagi kita, ya, kita boleh menjalani kehidupan bahkan mengingatkan saudara-saudara kita untuk tetap hidup, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan hanya Allah sajalah yang disembah, jangan yang lain. Itu yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Jadi setiap dosa ada akibat. Ya, akibatnya adalah upah dosa adalah maut, mati, terputusnya hubungan kita dengan Allah. Sehingga Allah tidak mendiamkan diri atau dianggap hal-hal yang biasa yang seperti ini. Ya. Tapi selalu mengingatkan dengan keras setiap ada umatnya yang menyembah kepada Allah lain. Itu Pak. Pak Pendeta, Ya, bagaimana cara untuk menghargai hidup? ya. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimanakah untuk menghargai hidup? Ya, karena kita tadi sudah dijelaskan bahwa hidup ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena ini hidup adalah milik kepunyaan Tuhan, oleh karena itu tidak ada lain dalam kehidupan kita kecuali kita mengabdi kepada Tuhan. Ya, menghargai Tuhan sebagai sang pemilik itu. Sehingga kita tidak menggunakan hidup ini dengan semena-mena atau semau kita sendiri, tetapi hidup terus di dalam pengabdian kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan semua. Ya, itu. Boleh saya menanggapi sedikit Pak? Mari Menambahkan Pak aja Nodi. sih. Ya, mari Pak. Sudah benar apa yang Pak Pendeta katakan bahwa bagaimana kita menghargai hidup itu dengan menjadikan hidup itu bermanfaat bagi Tuhan. Kalau menurut saya untuk menghargai hidup itu, kita akan menjadikan hidup itu bermanfaat bagi Tuhan dan bermanfaat juga bagi manusia. Nah, dengan demikian maka hidup kita itu lebih berarti. Hidup itu akan berasa lebih hidup apabila kita bisa memanfaatkan kehidupan kita itu untuk pelayanan Tuhan dan juga untuk manusia. Saya teringat akan satu semboyan dari salah seorang pahlawan dari tanah Minahasa, Profesor Dr. Samratulangi. Dia punya semboyan yang begini bunyinya. Sitou, timou, tumoutou. Manusia hidup untuk menghidupkan manusia. Jadi bagaimana kita membuat kehidupan ini berarti, yaitu dengan menghidupkan, memberikan kehidupan kepada sesama manusia. Maka hidup kita juga akan berarti. Itu aja mungkin Pak Pendeta sedikit tambahan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih juga. Pengakuan kita untuk memuliakan Tuhan itu kan sesuatu yang, ya Tuhan sendiri kan sesuatu yang tidak terlihat pada kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melayani Tuhan itu gitu. Tuhan Yesus justru berkata begini kan, ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Itu sudah menggambarkan bahwa kehadiran Tuhan itu dinyatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mendapat perhatian bagi kita. Ya, orang-orang miskin, orang-orang terlantar gitu. Ternyata kehadiran Tuhan ada melalui kehadiran mereka. Oleh karena itu pelayanan kita kepada sesama kita adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah kita katakan, aku mau hidup untuk melayani Tuhan. Ya, sementara Tuhan sesuatu yang abstrak, tidak terlihat, tidak tahulah kita di mana gitu. Bagaimana saya harus melayani Tuhan kalau Tuhan sendiri tidak nampak pada kita gitu. Nah, tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa kehadiran Tuhan melalui tadi itu sudah merupakan bentuk pelayanan kita atau pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan ya atau melayani Tuhan, tunjukkanlah melalui tindak perbuatan nyata dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.
ya mungkin orang-orang yang tidak terperhatikan, yang terlantar tadi, ya. Dan itu semua sebagai bentuk pelayanan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Begitu Pak Noldi. Amin Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta atas sharing dan juga renungan pada malam hari ini mengenai bagaimana kita sebagai jemaat dan juga sebagai keluarga menghargai hidup ini. Mari kita merespons firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, marilah kita berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu karena berkat dan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh melaksanakan ibadah keluarga. Ya Tuhan, kami bersyukur pula karena di dalam ibadah pada malam hari ini kami telah berbincang-bincang di sekitar firman-Mu. Kami telah berbincang-bincang tentang arti kehidupan, bagaimana kami memaknai nafas hidup yang Engkau telah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu, dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi cermin di dalam kami menapaki sisa kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Di dalam persekutuan ini kami berdoa atas penanganan medis di rumah sakit, dan atas pertolongan Tuhan atas pasien corona yang dinyatakan sembuh. Kami berdoa bagi para medis yang saat ini tengah menangani pasien. Bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar supaya para medis boleh mendapatkan proteksi daripadamu, dan mereka boleh diselamatkan dan boleh berjuang untuk bersama-sama dengan seluruh elemen di negeri ini Tuhan. Kami bisa melawan COVID-19. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi pemerintah dan bangsa kami. Bagi pemerintah kami Tuhan, Engkau berkati di dalam mereka membimbing kami sebagai warganya. Dalam mereka mengupayakan untuk menangani COVID-19 ini yang sedang merajalela. Berkati mereka Tuhan, agar supaya mereka bisa menjalankan roda pemerintahan semata-mata untuk membawa kami masyarakatnya menuju masyarakat adil dan makmur. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga lewat persekutuan kami pada malam hari ini, kami mau berdoa bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, supaya menyemangati warganya untuk harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan kepatuhan menjaga jarak, tetap di rumah mengikuti anjuran pemerintah sampai batas yang ditentukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami memohon berkat Tuhan atas GPIB Jemaat Karunia melalui program-program yang dilakukan dan dikomunikasikan secara online, agar pelaksanaan di rumah-rumah jemaat menjadi berkat
menumbuhkan rasa hormat, kerendahan hati, serta rasa syukur pada Allah. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Karunia, dimanapun mereka berada, berkati bagi setiap pergumulan hidup mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan, angkat segala sakit penyakit. Bila mereka dalam pergumulan Tuhan, dalam kehidupan ini, dalam upaya mencari pekerjaan, Kau berkati, berikanlah peluang-peluang pekerjaan, berikanlah peluang-peluang usaha Tuhan, agar supaya jemaat-Mu boleh menikmati berkat-berkat-Mu lewat pekerjaan, lewat usaha yang mereka lakukan. Berkati anak-anak yang saat ini sedang melakukan studi, walaupun sebagian masih melakukan dalam studi jarak jauh. Kau berkati semua upaya yang dilakukan oleh para guru Tuhan. Berkati juga upaya yang dilakukan oleh para orang tua, agar supaya anak-anak ini boleh mendapatkan pendidikan dengan baik untuk masa depan mereka. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Berkati sukacita mereka Tuhan, berkati ucapan syukur mereka, agar supaya lewat ucapan syukur ini nama Tuhan selalu dipuji dan dibesarkan. Ya Bapa di sorga, berkati ekonomi keluarga, berkati pergumulan dalam rumah tangga Tuhan, agar supaya Engkau selalu turut campur Tuhan dalam setiap kehidupan dan penghidupan jemaat-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi pelayanan di GPIB Karunia, khususnya para pelayan, para pendeta, para majelis, diaken dan penatua Tuhan. Berikan roh-Mu yang kudus, agar supaya lewat pelayanan kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dibesarkan. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah keluarga akan diserahkan kepada gereja melalui kantor gereja atau rekening GPIB Jemaat Karunia. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 77 bait 1, Persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, berilah dengan tulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjaga
Maha Kasih, kami memberikan persembahan pada waktu ibadah ini untuk meningkatkan pelayanan gerejamu, dan persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kiranya persembahan ini menabur kebenaran dan cinta kasih. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, kiranya menaungi dalam kehidupan kita bersama, dan mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 115, bait 1 dan bait yang kedua. Teruslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.